Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel ini. Pada tutorial kali ini saya akan coba setting pahat untuk membuat handle pemutar pada CNC turning. Ini bahan yang akan dibubut adalah aluminium diameter 26, panjangnya 70. Sementara benda yang akan kita buat ini handle pemutar, panjangnya 70, diameter terbesarnya adalah 21. Langsung kita cekam benda kerjanya, dicekam CNC, karena yang akan kita buat terlebih dahulu adalah bagian sini, yaitu panjangnya 70 dikurangi 25, 45. Maka cekaman itu yang disisakan keluarnya jangan kurang dari 45. Saya akan memberikan lebihnya adalah 5, jadi 50 ya. Benda kerja sudah dicekam seperti ini, dengan jarak keluarannya dari cekam adalah 49, yang penting lebih dari 45. Lalu kita setting pahatnya. Pertama kita klik dulu jog kalau sudah nyala, lalu MPG. Perhatikan di layar monitor yang aktif adalah Z, pindahkan dulu ke X sambil diputar ya. Ya, kalau kecepatan terlalu tinggi maka kita kurangi dengan cara ketik S sehingga muncul di layar seperti ini huruf S. Kemudian masukkan angka 200 sehingga kecepatan atau speednya 200, lalu enter. Maka spindle akan berputar 200 rpm. Kemudian arahkan benda kerjanya ke pahat atau pahat ke benda kerja dengan cara setelah menu jog dan MPG nyala, maka pulse generator kita putarkan. Sekarang sumbu Z terlebih dahulu. Ini yang aktifnya sumbu Z. Untuk memindahkan sumbu Z ke sumbu X tinggal dialihkan ketik MPG-nya, klik MPG-nya. Terus sampai pahat menyentuh benda kerja. Sudah menyentuh, lalu kita masukkan huruf K atau setting Z. Munculnya Z di monitor ini adalah sebagai titik nolnya, sehingga di monitor muncul Z0. Lalu tekan enter, enter lagi. Nah, Z nya sudah berubah jadi 0. Lalu sekarang kita setting sumbu X nya dengan klik MPG, sehingga sekarang itu yang aktif adalah sumbu X. Dekatkan ke arah diameter dari benda kerja. Putar pulser generatornya sampai tepat menyentuh antara pahat dengan benda kerja. Nah, sekarang sudah menyentuh. Lalu kita masukkan, karena tadi kita ukur ini adalah 26, maka kita masukkan I ya. Kemudian di monitor tampak huruf X, ini masukkan 26, yaitu diameter dari benda kerja. Lalu enter. Sekarang nah, X nya sudah berubah jadi 26. Pahatnya kemudian geser kembali ke arah aman. Kalau sudah, matikan kembali spindlenya. Nah, kalau spindle sudah mati, sekarang kita panggil programnya dengan cara edit. Input programnya adalah nomor 80, lalu enter.
Setelah program nomor 80 tersebut terpanggil, maka langsung kita dapat lakukan eksekusi dengan cara ketik atau klik auto. Untuk lebih aman, single, sehingga muncul di layar monitor single. Lalu cycle start. Nah, kalau sudah dirasa aman, single boleh diklik lagi, maka dia akan bekerja sampai selesai. Pada saat awal, untuk pekerjaan supaya lebih cepat, override ini dapat kita naikkan dari 100% bisa lebih dari 100% dengan cara klik yang ini, positifnya. Ini bisa sampai 150%, tapi saya akan memberikannya 130 saja. Untuk mendapatkan hasil yang halus, setelah mendekati ukuran yang diinginkan, yaitu diameternya X adalah 21, maka override ini kita perkecil lagi. Kalau mesin sudah berhenti, berarti pekerjaan sudah selesai, maka benda kerja lepaskan dari cekam. Kita akan melakukan pembubutan sisi sebelahnya. Mohon diingat, benda kerjanya adalah 70. Ini akan berkaitan dengan pembubutan muka pada sisi sebelahnya. Benda kerja ini panjangnya adalah 73,08, maka akan kita lakukan pembubutan muka sebanyak 3 mili ya. Dari gambar kerja terlihat sisi yang akan kita bubut adalah ini yang 25, maka cekaman itu tidak kurang dari 25 ditambah tadi untuk bubut muka 3 mili, jadi 28 ditambah 3 mili lagi untuk aman antara pahat dengan cekam, sehingga minimal kita harus mencekam benda kerja dilebihkan pada 31 mm. Di sini saya berikan 31,86 mendekati 32. Lebih tidak masalah, akan lebih aman. Yang penting cekamannya kuat. Lalu kita panggil nomor programnya, yaitu nomor 81. Tadi bagian sisi sebelahnya adalah nomor 80, dengan cara edit, input, ketik 81, lalu enter, muncul ini programnya. Kemudian bubut mukanya ada di ini N30. Kita hanya memerlukan bubut muka sebanyak 3 mili saja. Lalu kalau itu sudah, sekarang kita setting lagi pahatnya dengan cara ketik jog, putar spindle-nya, speednya kita kurangi jadi 200 saja, kemudian ketik MPG, pahatnya kita turunkan, lalu dekatkan sehingga menyentuh benda kerja. Oke, kalau sudah, ini kita setting menjadi 3 dengan cara ketik K ya, munculnya Z, ini 3 mili, lalu enter. Oke, sumbu X tidak usah kita setting lagi karena tadi sudah mengikuti bahan yang pertama. Lalu spindle kita matikan dengan ketik stop, pahat kita geser ke sisi aman ya. Kalau sudah posisinya aman pahat, kita auto, lalu cycle start. Kalau bahan kerjanya adalah logam, lebih baik gunakan pendingin, cooling.
Mesin sudah berhenti, berarti pekerjaan sudah selesai. Sekarang tinggal bagian membor ya. Peralatan yang digunakan untuk membuat lubang atau bor adalah ini. Ini untuk setting center pahatnya, karena kita akan melakukan pemboran dengan teknik manual di mesin CNC. Benda kerja harus dilepaskan terlebih dahulu. Lalu kita panggil pahatnya. Pahatnya ada di posisi tool 3, maka kita panggil T0303, enter. Oke. Arahkan sampai kedua ujung benar-benar persis tepat seperti ini ya. Kalau sudah, lalu kita setting sumbu X nya, X 0, enter. Oke, lalu kita lepas kembali. Bagian sini diganti dengan mata bor, ini benda kerja ya. Lalu kita nyalakan mesin secara manual ya. Kalau sudah terpasang seperti ini, perhatikan putarannya ya, lihat arah mata bor kemana. Ini terlalu cepat, kita kurangi menjadi 400 saja. Nah, setting nolnya di sini. Nah, di sini kita masukkan K0. Lalu lakukan pemboran atau pembuatan lubang sepanjang 45 mili. Nah, ini 45 mili dari gambar kerja. Inilah hasilnya. Pekerjaan sudah selesai. Demikian tutorial kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.